Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Selasa 14 Mei 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 15 ayat 20, dikatakan demikian. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan nats kita pagi ini. Tema renungan, Allah sumber keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasal 15 ini berisi tentang curhatan atau jeritan Yeremia kepada Tuhan yang mengatakan, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Dari ayat ini Tuhan menegaskan penyertaannya kepada Yeremia agar dia tidak menyerah atau gentar menghadapi rencana jahat orang-orang di sekelilingnya, sebab Tuhan menyertai, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan melepaskan dia. Tuhan sengaja mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita agar kita bisa melihat karya Tuhan yang bekerja menyelamatkan kita dari segala pergumulan yang ada. Masih segar dalam ingatan kita cerita Alkitab mengenai Daud yang tubuhnya kecil mengalahkan Goliat yang tubuhnya besar dan perkasa. Oleh penyertaan Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah dalam kehidupan kita. Pergumulan itu akan terus datang, boleh saja melalui kondisi kesehatan yang berkurang, ekonomi, kesulitan pangan, bahkan mungkin muncul penyesalan mengapa kita dihadirkan di dunia ini seperti yang terjadi pada Yeremia. Terutama bagi jemaat yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberikan pertolongan kepada sesama. Jangan biarkan pikiran kita berkata tidak ada artinya dekat dengan Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam renungan hari ini. Allah terus menyertai, menyelamatkan, melepaskan, dan tidak satu pun yang bisa mengalahkan Yeremia. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan berfirman, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah rencana dan perjalanan kehidupanmu hanya kepadanya, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, yakinkan kami bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang tak terbatas, tak terhingga. Terutama di saat kami mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup. Tuhan setia menyertai kami dalam menjalani hidup ini, hidup yang penuh tantangan dan kesulitan. Beri kami pemahaman
bahwa Tuhan selalu menyertai dan menyelamatkan hidup kami. Percaya kepada firman-Mu bahwa penyertaan Tuhan tidak akan lepas dari setiap orang yang merindukan kehadirannya di dalam hidupnya setiap saat. Bimbing kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk tidak berkompromi dengan prinsip dan nilai-nilai duniawi, tetapi tetap setia mempertahankan iman dan percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Yesuslah pokok keselamatan yang abadi bagi kita yang taat kepadanya. Oleh karena itu, bimbing kami Tuhan untuk kami selalu mencari dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami hari lepas hari, dan giat berdoa supaya kami melihat bagaimana Allah bekerja melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib untuk kami. Berkati kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Buatlah semua apapun yang menjadi usaha dan profesi kami selalu berhasil, supaya kami mampu jadi berkat bagi sesama. Tuhan berbelas kasih, berkarya menyembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan letih lesu dan yang mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.